Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan masih tetap semangat di perkuliahan kelima kita di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isu hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia global. Analisis lanjutan dari pertemuan keempat kemarin, di mana kita sudah sedikit menjelaskan tentang materi hukum dan etika di dalam SDM internasional. Nah, teman-teman, di awal ini mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin nanti bisa teman-teman refleksikan dan bisa teman-teman jawab. Kalau misalnya teman-teman membayangkan teman-teman bekerja di suatu perusahaan yang karyawannya berasal dari berbagai negara, misalnya dari Jepang, Jerman, Amerika, hingga Indonesia. Nah, setiap orang membawa nilai, budaya, dan cara berpikir yang berbeda. Di satu sisi, kalau kita lihat bahwasanya keberagaman, kemudian baik itu budaya, nilai, kemudian cara berpikir pasti berbeda. Ini merupakan sebuah keberagaman yang sangat amat luar biasa, penuh warna dan ide-ide yang mungkin bisa kita tangkap dari tadi yang beda nilai budayanya, kemudian dan cara berpikirnya. Nah, di satu lain, keberagaman juga menjadi salah satu sumber konflik juga, yang mungkin ada kesalahpahaman, bahkan ada pelanggaran etika di dalamnya. Dalam dunia kerja internasional maupun global, satu keputusan yang salah itu bisa berdampak di berbagai lintas benua. Karena itu, pada pertemuan kali ini kita harus bisa memahami isu hukum dan etika dalam manajemen SDM internasional. Bukan sekadar teori, tapi keterampilan hidup yang nyata. Nah, teman-teman, mudah-mudahan di sini, di kelas ini ada calon manajer, kemudian ada pemimpin atau praktisi HR di masa depan yang mungkin kita juga harus perlu tahu bagaimana menyeimbangkan antara keuntungan bisnis dan nilai kemanusiaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba menjelajah bagaimana hukum, etika, budaya yang saling berkesinambungan, bertautan dalam dunia kerja global. Mari kita coba pikirkan dengan pikiran yang terbuka, hati yang peka, karena di pembelajaran kali ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang berintegritas di dunia yang tanpa batas ini. Nah, langsung kita masuk di pertemuan yang pertama. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan tema yang sangat relevan ini di era globalisasi, baik itu isu hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia global. Nah, tujuan pembelajarannya mungkin teman-teman harus bisa melihat nantinya bisa menjelaskan tantangan hukum dan tantangan etika di dalam sumber daya manusia lintas negara ini. Kemudian bagaimana ada relevansi baik itu secara budaya organisasi, budayanya, tanggung jawab sosial, dan organisasi secara global. Kemudian bagaimana nanti teman-teman itu bisa menumbuhkan kesadaran, baik itu kepatuhan, budaya, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan HR atau Human Resource. Nah, manajemen SDM global ini bukan hanya mengelola orang ya teman-teman, tapi bagaimana caranya kita mengguidance, menavigasi perbedaan nilai hukum dan moral antar bangsa. Itu adalah tujuan yang ada di dalam perkuliahan ini. Kemudian kalau kita lihat sebagai pengantar, kalau kita lihat bahwasanya globalisasi menghubungkan ekonomi dan tenaga kerja lintas negara. Kalau nantinya kita lihat bekerja itu kan sudah tidak lagi dibatasin kamu negaranya di mana, waktu jam kerjanya jam berapa, tapi sudah bisa menghubungkan antara ekonomi dan tenaga kerja lintas negara.
Nah, integrasi ini kan pasti menimbulkan misalnya ada kompleksitas baru yang nanti menghasilkan ada perbedaan hukum, nilai, dan budaya mempengaruhi hubungan kerja. Jadi kalau kita lihat ada pengertian yang harus kita pahami, ada yang namanya globalisasi. Globalisasi adalah integrasi ekonomi tadi, sosial dan politik antar negara yang menciptakan ketergantungan global. Kemudian ada juga keberagaman budaya. Apa itu keberagaman budaya di dalamnya? Ini adalah perbedaan nilai pasti yang ada norma di dalamnya, kemudian ada juga perilaku dan mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Kalau menurut Thomas L. Friedman di tahun 2005 dalam The World is Flat, globalisasi itu membuat dunia tanpa batas, tetapi memperbesar tanggung jawab etika di setiap organisasi. Ada sebuah analogi, teman-teman, bahwasanya seperti globalisasi itu adalah seperti kapal dengan awak dari berbagai negara. Jadi, tanggung jawab human resource atau HR harus memastikan semua berjalan selaras tanpa mengabaikan aturan dan moral yang berlaku. Jadi intinya bagaimana kita memberikan aturan yang ada, memahami moral yang berlaku. Itu sedikit pengantar di dalam mata kuliah ini. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ada beberapa konteks di dalam misalnya organisasi, ya, di dalam konteks globalisasi dan keberagaman budaya. Kita pahami tadi betul bahwasanya ada globalisasi, ada keberagaman budaya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwasanya di dalam menyikapi kebudayaan itu atau budaya itu ada 4 aspek yang harus diperhatikan menurut teori dari Gerd Ostidi. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat adanya power distance. Penerimaan terhadap ketimpangan kekuasaan itu menjadi salah satu budaya yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua ada yang namanya individualism dan ada yang namanya kolektivism. Apa itu individualism dan ada kolektivism? Jadi ada yang perlu kita perhatikan adalah orientasi diri. Orientasi secara individualis atau secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya uncertainty avoidance. Sejauh mana budaya itu bisa menerima yang namanya ketidakpastian. Itu kita perlu perhatikan di dalam aspek dari budaya menurut teori dari Gerd of Hastings. Kemudian ada masculinity dan femininity, itu adalah fokus antara kompetensi atau keseimbangan dalam hidup. Itu juga kita perhatikan, teman-teman. Contoh adalah karyawan Jepang itu biasanya lebih menghormati hierarki. Jadi mereka itu lebih terstruktur ya bekerja dibanding orang-orang Amerika. Ketika bekerja itu dia cenderung menjadi orang-orang yang egaliter. Nah, analoginya adalah keberagaman budaya itu seperti bumbu dalam masakan. Jika dicampur dengan seimbang, maka hasilnya adalah kaya rasa. Tapi kalau sebaliknya, itu justru bisa merusak cita rasa yang ada. Itu adalah bagaimana kita menyikapi konteks globalisasi dan keberagaman budaya yang ada. Kita pahami globalisasinya apa, bagaimana keragaman budayanya, kemudian ada teori 4 aspek di dalam kebudayaan itu sendiri yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat di dalam bagaimana kan ketika globalisasi budaya masuk etika dan hukum pasti ada tantangannya, challenge-nya apa di dalam kita mengelola atau dalam pengelolaan sumber daya manusia lintas negara. Yang pasti kalau kita lihat di dalam slide ini adalah ada 3. Yang pertama kita harus tahu perbedaan hukumnya, kemudian perbedaan budayanya, kemudian ada yang namanya hambatan bahasa. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwasanya yang pertama di dalam perbedaan hukum ini kita harus bisa dan harus memahami bahwasanya ada
tantangan di dalam perbedaan hukum. Misalnya ada perbedaan hukum di tiap negara memiliki standar ketenaga kerjaan yang berbeda. Contoh, misalnya di Eropa itu dalam cuti melahirkan itu bisa sampai dengan 6 bulan. Kemudian kalau di Amerika itu hanya beberapa minggu saja. Itu adalah perbedaan hukum. Kemudian kalau kita lihat di dalam perbedaan budaya, ada yang menjembatani nilai-nilai. Kalau menurut Nancy Elder di tahun 1997 ya, 1997 seorang manajer global itu harus menjadi cultural bridge builder. Artinya dia menjembatani nilai-nilai yang berbeda, bukan justru menjadi orang-orang yang defensif dan bukan justru menjadi orang-orang yang tertutup dari perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, di dalam 3 tantangan utama yaitu adalah bagaimana hambatan bahasa dan persepsi. Karena kalau kita memahami setiap pekerja, setiap karyawan itu pasti memiliki hambatan ketika dia bekerja di dalam lintas negara. Mungkin ada perbedaan di dalam dia menyampaikan komunikasi yang akhirnya persepsi yang ditimbulkan atau yang ditangkap oleh orang lain itu berbeda. Ya, itu. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya ada tantangan yang harus kita perhatikan di dalam melihat 3 hambatan tadi. Misalnya tantangan di dalam lintas negara itu bukan soal bahasa, tapi bagaimana kita bisa belajar tentang memahami orang lain tanpa menjustifikasinya. Nah, sebuah refleksi yang perlu teman-teman perhatikan bagaimana HR itu menangani konflik antar tim multinasional dengan latar belakang budaya yang berbeda. Itu menjadi salah satu refleksi untuk teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada kepatuhan terhadap hukum internasional. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang hukum dalam konteks internasional, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalnya perusahaan global itu tidak boleh hanya tunduk pada hukum nasional saja, tapi juga hukum internasional yang mengatur hubungan kerja secara global. Yang pertama kita lihat ada yang namanya ILO, International Labour Organization, itu menetapkan hak dasar pekerja atau kebebasan berserikat, kemudian upah layak dan larangan untuk kerja paksa. Kemudian ada yang namanya decent work is not just employment, it is dignity. Itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya OECD Guidelines. OECD Guidelines itu adalah kalau kita lihat di dalamnya lembaga internasional atau Organization for Economic Cooperation and Development yang menekankan bagaimana mereka setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial atau bisa kita sebut adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Itu diatur oleh OECD. Kemudian yang berikutnya di dalam hubungan kerja internasional ada yang namanya UNGP. UNGP ini adalah Guiding Principles on Business and Human Rights. Ini salah satu badan yang memiliki prinsip dari panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memastikan bahwasanya bisnis itu harus menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai nilainya. Ya, kalau tadi kita lihat bahwasanya menurut Go Readers itu salah satu direktur dari ILO itu pernah berkata tadi ya, decent work is not just employment, it is dignity. Pekerjaan yang layak adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi mereka di dalam bekerja itu menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan. Analoginya adalah ketika kita melihat
hukum internasional sebagai peta moral secara global. Jadi ini harus menjadi panduan agar perusahaan itu tidak tersesat dalam praktik yang tidak etis. Itu harus kita perhatikan juga, teman-teman. Kemudian ada yang namanya kesetaraan dan keadilan dalam proses rekrutmen. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat ya, keadilan dalam rekrutmen adalah fondasi untuk membangun organisasi yang sehat dan beretika. Kenapa harus sehat dan kenapa beretika tadi? Jadi di dalam keadilan kesetaraan dalam rekrutmen ini ada 3 prinsip utama yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita harus anti diskriminasi. Ya, anti diskriminasi itu adalah bagaimana kita tidak orang itu sama, ya, sama di awal setiap proses rekrutmen yang ada. Kemudian hindari bias ras, gender, agama, usia, kemudian disabilitas, itu juga harus kita perhatikan, teman-teman. Kemudian kita harus yang namanya bisa melihat menggunakan praktek yang dengan konsep blind recruitment untuk menilai kandidat tanpa identitas pribadi. Ini salah satu wujud untuk bagaimana kita bisa menerapkan keadilan dan kesetaraan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya diversifikasi, itu artinya adalah keberagaman yang meningkatkan kreativitas dan inovasi. Menurut Scott Page di tahun 2007, dia menunjukkan bahwasannya tim yang beragam itu lebih efektif dalam memecahkan suatu masalah, karena kita bisa melakukan brainstorming, kita bisa melakukan sesuatu itu tidak dari satu point of view saja, tapi dari macam-macam orang yang ada di dalam tim tersebut. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya aksesibilitas. Peluang kerja harus setara untuk semua kalangan, termasuk juga kawan-kawan kita yang menyandang disabilitas. Misalnya di dalam teori John Rawls di tahun 1971, justice is fairness. Keadilan terwujud saat semua orang mendapat kesempatan yang sama dari titik awal. Jadi titik awalnya sama dan kesempatannya juga sama. Ada sebuah analogi, misalnya rekrutmen yang adil itu sama seperti lomba lari. Semua pelari itu kan harus sama-sama di posisi start yang sama. Ketika posisi startnya sama, nanti mereka juga finishnya mungkin berbeda. Tapi ada tapinya. Tapi kan sudah diawali dengan posisi yang sama. Tergantung misalnya di dalam proses seleksi tersebut, tergantung di dalam portofolionya kah, bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana mereka dalam proses wawancaranya, itu tergantung tuh sampai pada akhirnya mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada dilema yang dilema etis di dalam pemberian kompensasi dan benefit, ya. Kalau kita lihat bagaimana menentukan kompensasi yang adil di tengah perbedaan ekonomi antar negara. Nah, ada 3 fokus utama yang perlu kita perhatikan. Ada yang namanya living wage, itu adalah upah yang layak. Bagaimana upah yang layak ini memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian adalah kesenjangan gaji, gender pay gap, itu kesetaraan upah. Biasanya untuk momen-momen tertentu, untuk job-job tertentu kan beda tuh. Kemudian kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara. Kemudian ada relevant benefit. Relevant benefit itu asuransinya, kemudian cutinya, kemudian keseimbangan kerjanya, work-life balance-nya, itu harus kita perhatikan. Kemudian ada teori yang namanya teori utilitarianisme menurut Bentham dan Mills, bahwasanya utilitarianisme ini adalah keputusan yang benar adalah yang membawa manfaat terbesar bagi orang banyak. Menentukan gaji yang etis menyeimbangkan timbangan antara profits dari segi bisnis
dan kemanusiaan. Analoginya kalau kita lihat, menetapkan gaji etis itu tadi menyeimbangkan timbangan antara profit dan kemanusiaan. Salah satu yang perlu kita diskusikan, apakah perusahaan multinasional di Indonesia atau di negara-negara lain lah pada umumnya itu bisa menyeragamkan gaji secara global. Itu juga yang harus kita perhatikan di dalam dilema etis kompensasi dan benefitsnya. Kemudian ada yang namanya perlindungan hak asasi dan standar kerja. Ada sebuah kasus teman-teman yang mungkin kita perhatikan ya, ada kasus yang namanya kasus tragedi Rana Plaza. Kasus ini merupakan kasus yang kalau kita lihat sebuah gedung ya runtuh ya, karena gedung ini sifatnya komersial. Jadi ada beberapa dampak-dampak pekerja yang ada di gedung tersebut. Nah, itu apakah sudah dilindungi secara standar kerjanya dan hak asasinya, itu juga harus kita perhatikan. Makanya di dalam isu manajemen sumber daya manusia global ini, kita harus memperhatikan standar kerja dan hak asasinya itu seperti apa. Misalnya kalau kita lihat ada kebebasan berserikat, pekerja berhak bersuara. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang mungkin bisa kita perhatikan di Indonesia misalnya ya, ketika ada pendemo, itu adalah salah satu kebebasan berserikat yang wajib dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana K3LH-nya? K3-nya kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan pekerja itu sendiri. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini, Rana Plaza, bagaimana tragedi ini menjadi peringatan penting atas tanggung jawab sosial dari perusahaan. Dan yang pasti jangan sampai, kalau pertemuan lalu itu adalah salah satu brand ya, ada salah satu brand di mana brand tersebut mempekerjakan anak-anak ya. Tidak ada pekerja anak-anak, yang harus kita perhatikan juga. Ini adalah perlindungan dan hak asasi dari standar kerja itu sendiri. Kemudian ada yang namanya hubungan industrial lintas budaya. Yang kita harus perhatikan adalah di dalam hubungan industrial lintas budaya ini, bagaimana kita melihat ada komunikasi gaya langsung versus tidak langsung, itu juga kita perhatikan. Ada yang namanya negosiasi menggunakan prinsip win-win, Pfister and Urey di tahun 1981. Kemudian ada revolusi konflik, bagaimana kita berfokus pada solusi, bukan berfokus pada kesalahannya. Kemudian kalau kita lihat analoginya adalah hubungan industrial global seperti menari berpasangan. Ritmenya berbeda tapi satu tujuan, yaitu harmoni atau keberlangsungan yang sama. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, apa sih peran XR dalam memitigasi resiko etika dan hukum? Biasanya bagaimana kita bisa membangun kebijakan etika global, membangun kode etik lintas negara, membangun culture organizationnya, corporate culture-nya seperti apa. Kemudian ada yang namanya pelatihan keberlanjutan, baik itu memberikan edukasi hukum kepada karyawan kita, apalagi notabene adalah karyawan kita, karyawan lintas negara, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada etika yang harus ditaati, diberikan informasinya kepada karyawan tersebut. Kemudian ada audit kepatuhan yang mendeteksi jika terjadi penyelewengan atau pelanggaran sejak dini. Menurut Cadbury Reports di tahun 1992, tata kelola perusahaan yang baik itu menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh organisasi. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat di dalam kesimpulan ini, Peter Drucker itu mengatakan bahwasanya in business, ethics is not a luxury but a necessity.
Artinya kalau kita lihat etika bukan hanya suatu hiasan, melainkan suatu kebutuhan dasar dari organisasi yang modern. Manajemen SDM itu menuntut keseimbangan antara kepatuhan hukum, nilai etika, dan penghormatan budaya, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Misalnya di dalam rekomendasi mematuhi hukum lokal dan internasional, kemudian menciptakan budaya yang inklusif dan berkeadilan, kemudian menerapkan sistem kompensasi yang etis, dan jadikan etika sebagai DNA dari perusahaan. Ini adalah pertanyaan reflektif yang nanti teman-teman bisa menjadi bahan diskusi, atau nanti teman-teman bisa memahami bahwasanya bagaimana nilai budaya lokal bertentangan dengan etika global perusahaan, apa tanggung jawab XR terhadap pekerja lintas negara. Ini pertanyaan reflektif yang mungkin nanti teman-teman bisa diskusikan. Nah, teman-teman, sebagai penutup ya, bahwasanya dunia kerja global itu bukan soal teknologinya, ya. Kerja global itu bukan hanya teknologinya, tapi kalau kita lihat ini adalah tentang manusianya, tentang bagaimana kita menjaga nilai moral di tengah sistem yang terus berubah-ubah. Kemudian kalau kita lihat suatu saat nanti kalian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajer, atau menjadi profesional di bidang HR, atau nanti apapun yang relevan dengan mata kuliah ini, saat itu kalian dihadapkan di dalam pilihan sulit antara keuntungan jangka pendek dan nilai kemanusiaan jangka panjang. Pilihlah jalan yang paling benar, bukan memilih jalan yang paling mudah, karena di tengah dunia yang tanpa batas ini, integritas adalah satu-satunya batas yang tak boleh dilewati. Jadi, teman-teman, untuk menjadi seorang XR global yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi teman-teman harus tajam secara moral. Karena bisnis yang beretika bukan hanya bertahan, tapi meninggalkan warisan. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton di video pembelajaran kali ini untuk pertemuan kelima di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan memberikan manfaat untuk teman-teman dan memberikan informasi serta pengetahuan. Saya tutup, selamat menjalankan aktivitas lainnya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.